Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Ya, Bapak kelas. Dengan sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman. Rabbil zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Ya, sekarang kita ambil aksen ya. Ketua kelas ada yang terhadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Dan siapa saja? Ada Dita Azim, Ambil Dan Anggila Harun, itu saja. Fitri Senin, Fitri Senin, Hayati, Hayati, Dio, Dio, Islan, Islan, terus Saldi, Aldi. Itu saja. Ila, Daira izin Bu, Daerah izin. Ya, terus sudah. Yara, Yara, Binar, Nah, itu saja Bu. ya, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini. Jadi Ibu akan bagikan kertas, terus kalian tuliskan perasaan kalian pada saat ini atau hari ini. Perasaannya apa? Senang kah, sedih kah, lagi sakit kah, atau apapun. Jadi sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan. Bisa? Oke, langsung ditulis ya, langsung. Oke. Langsung ditulis perasaannya. Kalau sudah, nanti dikumpulkan ke Ibu lagi. Ibu mau melihat. Kira-kira jangan sampai hari ini ada yang galau kah? Hah? Ya, tulis nama. Nama langsung perasaannya. Jangan sampai ada yang sakit. Tulis nama sama perasaannya. Ada yang sudah? Sudah? Oke. Yang mana sudah? Oke, boleh. Minta. Nah. Ini Bu. Ada lagi sudah? Sudah istri? Ini apa sayang? Oh. Ya.
mudah-mudahan ini yang ditulis sesuai dengan perasaan kalian. Alhamdulillah kalau semuanya senang. Sudah? Limin punya apa ini? Oh, baik. Ya, jadi semuanya baik dan senang. Sudah? Ini juga baik, senang. Sudah? Baik, senang. Ya, sudah? Yang terakhir, senang. Ya, alhamdulillah semuanya berarti kondisinya sedang senang dan baik-baik. Ya, sekarang ibu minta berdiri, kita ice breaking sebentar. Supaya fokus teman-teman menerima materi. Ayo semuanya berdiri. Ya. Perhatikan umumnya ice breaking kita itu perhatikan ya. Ice breakingnya namanya tepuk tangan, tepuk angka. Jadi kalau ibu bilang tepuk 1, maka tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 2 kali. Tepuk 3, berarti 3 kali. Tapi kalau ibu bilang tepuk tanpa angka, maka diam. Jadi ingat, kata ininya itu adalah tepuk angka. Jadi kalau bilang tepuk tanpa angka berarti diam. Oke, bisa mulai? Bisa mulai? Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk tangan. Nah, masih ada terkonsentrasi. Kata ibu bilang apa? Kalau ibu tidak bilang tepuk angka, maka satu kali lagi ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk tangan. Masih lagi ya. Jadi kalau ibu bilang tepuk tangan berarti diam. Oke. Sudah saya ingat, nanti sebentar lagi kalau kita ini. Bisa? Silakan duduk. Ya, sekarang ibu mau tanya, kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika ibu bilang kata tata surya? Pernah dengar? Kira-kira kalau ibu bilang apa tata surya? Apa? Apa yang kalian pikirkan? Planet. Apa? Galaksi. Semesta, galaksi. Ya. Terus? Berarti di tata surya itu ada apa saja? Planet, bintang, komet. Planet, bintang, Komet. Iya, luar biasa. Oke, berarti sekarang kita akan belajar tentang tata surya. Tujuan pembelajaran kita di belakang bisa lihat? Bisa lihat? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam benda langit. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. Jadi selesai belajar kalian sudah bisa tahu itu macam-macam, menyebutkan macam-macam benda langit, kemudian mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. Ya. Jadi materi kita hari ini kita belajar tentang sistem tata surya. Apa materi kita? Sistem tata surya. Kemudian dalam pembelajaran ini ada penilaian yang ibu lakukan. Ya, di mana penilaian itu ada 2. Yang pertama penilaian sikap dalam aktivitas diskusi. Jadi ketika kalian melakukan diskusi itu ibu ambil nilainya. Kemudian penilaian LKPD, artinya kalian bisa melengkapi LKPD berdasarkan hasil observasi, yaitu nanti mengamati video. Ya, jadi itu penilaiannya ada 2, yaitu penilaian sikap di aktivitas diskusi dan penilaian LKPD. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja, ya. Jadi ibu
Nanti kelompok ini ibu kasih nama kelompok matahari. Jadi nanti tulis di lembar kerjanya kelompok matahari. Udah? Sekaligus ibu bagikan juga ini ada bahan bacaannya. Ini kelompok planet. Ya, nanti dituliskan di LKPD-nya ya. Ini kelompok asteroid. Langsung ditulis di LKPD-nya, jangan lupa. Ini kelompok komet. Ya. Dan yang terakhir ini kelompok satelit. Sudah? Ya, sekarang kalian lihat LKPD yang ibu bagikan. Sudah? Ya, nanti bisa disobek saja bagi temannya supaya bisa masing-masing bisa lihat, bisa dilepas dari internetnya supaya semua bisa melihat LKPD-nya. Oke. Jadi di LKPD itu ada gambar-gambar planet, berupa gambar planet. Kemudian ada tabel ya yang harus diisi. Kemudian ada soal yang harus dijawab. Ya, sudah lihat semua kelompok? Sudah? Oke. Ya, kalau sudah lihat nanti dibaca. Setelah ini ibu akan tampilkan video pembelajaran ya terkait dengan materi sistem tata surya. Jadi ketika ibu mengambilkan video, gimana saya? Bisa perhatikan di sini. Bisa perhatikan? Jadi ketika ibu tampilkan video, kalian sudah mulai mengamati, melakukan observasi terkait dengan jawaban-jawaban atau soal yang ada di LKPD. Kalau misalnya ibu nanti seterlambat ada ini, ibu saya terasukan nonton video, ada bahan bacaannya. Mau lihat buku paket juga boleh, bahan ajar yang ibu sudah bagikan juga boleh. Bisa? Oke. Nah, jadi semua perhatikan ya videonya. Jadi ada 2 video yang ibu tampilkan nanti. Video yang pertama Surya merupakan planet dalam permaisuri. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut tata surya. Dalam tata surya terdapat berbagai benda yang memiliki karakteristik tersendiri. Tata surya kita tidak hanya disebut planet, tetapi juga benda lainnya. Atau badan penerbangan yang antariksa Amerika Serikat, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kecil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu terus-menerus bergerak. 8 planet dalam tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Keretanya ada yang disebut dengan revolusi dan ada yang disebut dengan rotasi. Dan revolusi adalah gerakan planet mengelilingi matahari. Sedangkan gerak rotasi adalah gerak planet yang memutar pada suhunya. Setiap planet memiliki waktu bergerak dengan periode tertentu. Para ilmuwan membagi planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini ada 2 kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Terdapat planet garam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan
dan Neptunus. Pemeranan yang ketiga, meski dengan pembagian planet yang sama dengan pembagian kedua, dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Kelompok terestrial juga biasa disebut dengan planet kuno exoplanets, merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet zodiak atau disebut juga planet raksasa gas merupakan planet-planet besar yang bersusun dari gas. Untuk mengenal jauh planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang kayak ini ya. Planet terrestrial. Yang pertama, Merkurius. Planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya. Dinamai Merkurius seperti nama dewa Romawi yang menjadi putusan pada dewa lain yang bergerak dengan cepat. Perhatikan lagi, tabel tersebut berisi keterangan tentang fisik planet terkecil di tata surya ini. Oleh karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, jarak yang sulit untuk diamati dengan berkelanjutan. Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit, misalnya subuh dan setelah matahari terbenam, sehingga ia kadang disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang malam. Banyak juga yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya dengan alasan karena ia yang paling dekat dengan matahari. Seperti yang kita ketahui, atmosfer adalah lapisan kedua planet. Setiap planet memiliki atmosfer dengan perlindungan bahan penyusun yang berbeda-beda. Perbandingan bahan penyusun ini yang akan mempengaruhi kemampuan atmosfer untuk memerintah energi dari matahari. Energi yang diperangkat tersebut lalu dipantulkan ke permukaan planet. Semakin banyak energi yang diperangkat, semakin panas permukaan planet tersebut. Atmosfer Merkurius yang tipis membuatnya sulit menahan energi yang diterima dari matahari, sehingga suhu permukaannya tidak sepanas yang dihadirkan. Venus, planet yang terletak di bintang kedua dari matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya. Gravitasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Tabel berikut merupakan karakteristik umum planet ini. Permukaan Venus diamati dengan teleskop. Hal ini disebabkan tebalnya lapisan atmosfer yang menyelimutinya. Lapisan atmosfer berbaur dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet-planet. Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Venus merupakan planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, tepatnya pada tahun 1962. Berbagai peluang didapatkan dari eksplorasi berbagai pesawat ruang angkasa. Setelah itu, ilmuwan percaya pada satu waktu di masa lalu air mengalir di planet ini. Meski demikian, mereka semua yakin tidak ada manusia atau makhluk hidup yang dapat hidup di suhu ekstrim dan awan asam yang sangat pekat di Venus. Selamat datang di rumah kita. Bumi tempat tinggal kita saat ini merupakan planet bintang ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer terdiri atas hidrogen, oksigen, dan berbagai gas lainnya dalam jumlah yang tepat menjadikan suhu udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana, seperti meteorit maupun matahari yang berlebihan. Berikut karakteristik dari bumi. Kita itu harus putar, tapi kita kan tidak rasa kan? Itu enggak. Putar. Mars. Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, Mars
ilmuwan. Dari hasil penyelidikan tersebut, hingga saat ini ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet ini. Warna merah adalah ciri khas dari Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Permukaan Mars kaya akan besi oksidan. Besi teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. Berikut karakteristiknya. Planet raksasa terdiri dari Jupiter. Sampai hari ini Jupiter adalah planet terbesar di atas kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan. Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka Jupiter sebesar bola basket. Jupiter seperti juga planet lainnya tidaklah ideal untuk kehidupan manusia. Meski demikian, ilmuwan menemukan bahwa beberapa satelit Jupiter memiliki lautan. Berikut karakteristiknya. Saturnus disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang Saturnus memiliki penampilan yang sangat menarik. Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan. Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan. Dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, tampilan visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. Berikut karakteristiknya. Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai planet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan berbagai warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berrotasi seperti Venus dari barat ke timur, namun ia berrotasi menyamping. Sebabnya Uranus disebut juga planet Santuin. Berikut karakteristiknya. Neptunus. Ini bulan paling terjauh dari matahari. Namanya Neptunus. Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi. Pertemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya. Jika planet lainnya ditemukan dengan menggunakan teleskop, Neptunus ditemukan secara matematis terlebih dahulu. Sebelum kemudian ada yang mendunia. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 Kalau yang terjauh, Neptunus. yang memiliki cincin. Saturnus. Oke, berarti semua. Sekarang kita lanjut video yang kedua. Setelah ini baru mengerjakan kalkulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar mengenai benda langit lainnya di tata surya. Pelajaran IPA kelas 7. Katanya ada planet, tapi Ini ada benda lain merupakan lagi. lanjutan dari bagian 1 mengenai bumi dan tata surya. Pada bagian 1, Miss Sinta telah menjelaskan mengenai apa itu tata surya, galaksi, bumi, pengelompokan planet, dan ciri-ciri planet di tata surya. Jadi, pastikan adik-adik sudah menonton bagian 1-nya dulu sebelum menonton video ini. Sekarang kita mulai ya. Ini sama. Planet adalah sebuah benda yang memiliki beberapa syarat. Yang pertama, ia harus mengorbit sebuah bintang, memiliki gravitasi yang cukup untuk memaksanya menjadi bentuk bola. Itu dikatakan Kemudian juga harus cukup besar sehingga gravitasi
gravitasinya membersihkan objek lain dengan ukuran yang sama di dekat orbitnya. Jadi, ketiga syarat ini harus dipenuhi. Jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka benda tersebut tidak dapat kita klasifikasikan sebagai planet. Kemudian, sebagai bahan review, pada bagian 1 kita sudah tahu bahwa bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Jadi, matahari adalah bintang karena matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Benda langit ini adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas, seperti bola pijar. Pada video kali ini, benda langit lainnya yang akan kita bahas adalah satelit, planet kerdil, asteroid, meteoroid, dan juga komet. Sekarang kita mulai dari satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit ini ada dua, ada satelit alami, ada juga satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang telah ada karena sendirinya, jadi memang buatan Tuhan. NASA sendiri mengatakan bahwa di tata surya ada lebih dari 200 satelit. Nah, salah satu contoh dari satelit alami adalah bulan, yaitu satelit alaminya bumi. Nah, beginilah proses atau bentuk ketika bulan mengitari bumi. Selain itu, contoh lainnya adalah Titan. Titan merupakan satelit dari Saturnus. Nah, terlihat ya, Titan ini sangat kecil dibandingkan dengan Saturnus. Kemudian, satelit yang kedua adalah satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan berbagai macam hal yang nantinya akan mempermudah hidup manusia. Salah satu bentuk dari satelit buatan adalah satelit komunikasi. Nah, ini contohnya. Satelit komunikasi yang kita kenal adalah ada Kalapa, ada Telkom, dan juga ada Garuda. Dan masih banyak satelit-satelit buatan lainnya. Nah, seperti ini bentuknya. Kenapa sampai kita bisa menelpon, mendengar suara orang yang jauh? Ya, itu karena satelit. Berikutnya, kita akan mengenal planet kerdil. Planet kerdil atau dwarf planet adalah benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari dan bisa disebut hampir menyerupai planet. Jadi, si planet kerdil ini adalah benda langit yang hampir sama dengan planet, tapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Jadi, dia tidak dapat disebut planet. Planet kerdil ini memiliki ukuran lebih kecil dari Merkurius, namun cukup besar untuk memiliki gravitasinya sendiri dan membulatkan bentuknya secara substansial. Planet kerdil tidak cukup masif untuk menyapu benda-benda terdekat yang paling kecil oleh daya tarik gravitasi. Nah, contoh dari planet kerdil adalah Eris, Pluto, Haumea, Ceres, dan juga Mercury. Nah, Pluto ini dulunya kan kita kenal sebagai planet ya. Ternyata seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa Pluto tidak memenuhi syarat untuk disebut planet. Jadi sekarang Pluto bergabung ke planet kerdil. Berikutnya kita akan membahas mengenai asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid, yaitu benda yang berukuran lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya asteroid ini terdapat di bagian dalam tata surya. Nah, terlihat ya, ternyata asteroid ini sangat panjang. Berikutnya kita akan membahas mengenai meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, meteoroid akan bergesekan
sampai ke bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Meteor yang terbakar ini biasa kita sebut dengan bintang jatuh. Jika meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, kita sebut dia meteorit. Jadi ingat ya adik-adik ya. Contoh dari meteorit yang ditemukan pada 1930-an di Michigan, AS. Ini bentuknya. Tumpukan meteorit yang sampai ke permukaan bumi ini sering menghasilkan lubang-lubang besar di permukaan bumi yang berbentuk kawah. Kawah meteorit tertua dan terbesar yang berada di bumi adalah kawah Frederick yang berada di Afrika Selatan. Kawah ini memiliki luas sekitar 300 km yang diperkirakan terbentuk sekitar 2 miliar tahun yang lalu. 300 km luasnya cukup besar ya, sangat-sangat besar bahkan. Nah, sekarang kita ulang ya. Meteoroid kita sebut dia jika dia masih ada di luar angkasa. Apabila ia masuk ke atmosfer bumi dan terbakar habis, maka kita sebut dia meteor. Jika tidak terbakar habis dan kemudian masuk ke permukaan bumi, kita sebut dia meteorit. Jadi jangan tertukar. Meteoroid, meteor, meteorit. Tiga hal yang terdengar mirip, tapi ternyata secara definisi mereka adalah tiga hal yang berbeda. Berikutnya kita akan membahas komet. Komet adalah badan es dari gas beku, batu, dan debu yang tersisa dari pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Komet ini disebut juga sebagai bintang berekor. Kita dapat melihat sejumlah komet dengan mata telanjang ketika komet tersebut lewat dekat dengan matahari. Karena koma dan ekornya memantulkan sinar matahari atau bahkan bersinar karena energi yang mereka serap dari matahari. Jadi, komet bukanlah bintang. Sama halnya dengan bulan, ia hanya memantulkan cahaya matahari. Komet meninggalkan jejak puing-puing di belakangnya yang dapat menyebabkan hujan